Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Fitrianti, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa, ingin mempresentasikan laporan kerja praktek yang saya laksanakan di Sewa Kamera Karanganyar. Sebelumnya mohon maaf Pak, karena kendala sinyal, jadinya saya membuat video ini. Nantinya jika ada yang perlu direvisi, insya Allah saya siap untuk memperbaiki biar kedepannya lebih baik. Langsung saja. Judulnya adalah perancangan sistem informasi persewaan kamera dan jasa fotografi berbasis web di Sewa Kamera Karanganyar. Yang pertama adalah latar belakang. Di masa yang serba cepat ini, menggunakan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu pekerjaan di setiap instansi. Dalam bidang jasa, teknologi informasi merupakan suatu sistem yang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki. Sewa Kamera Karanganyar merupakan salah satu jasa persewaan kamera yang membutuhkan penyesuaian sistem persewaan yang baru untuk memberikan sistem persewaan yang lebih mudah. Adapun penyebab munculnya permasalahan di atas adalah data kamera pada perusahaan ini masih dikelola dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Admin hanya menuliskan beberapa barang masuk atau keluar saat dibutuhkan dan menggunakan Microsoft Excel jika ada perhitungan barang keluar atau masuk, namun penyimpanan file yang belum rapi dan terkadang hilang karena belum adanya sistem yang terkomputerisasi dengan baik. Untuk itu, Rulis merasa perusahaan membutuhkan sebuah perancangan sistem informasi persewaan untuk mengatasi permasalahan di atas. Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka diangkatlah judul laporan kerja praktik yang akan penulis laksanakan, yaitu perancangan sistem informasi persewaan kamera dan jasa fotografi berbasis web. Tapi untuk batasan masalah dan rumusan masalahnya belum saya masukkan di PowerPoint, Pak. Tapi ini saya mau bacakan. Untuk batasan masalahnya adalah batasan masalah pada perancangan sistem informasi persewaan kamera adalah sebagai berikut. A. Penyajian informasi persewaan meliputi informasi data kamera, jumlah ketersediaan kamera, dan tanggal masuk keluar kamera. Hak akses pimpinan untuk melihat laporan dan data kamera, laporan keluar masuk kamera. Hak akses admin untuk mengelola input data kamera dan keluar masuk kamera, laporan akhir kamera. Kondisi barang bisa dilihat dari akses oleh admin dan pimpinan. E. Sistem peminjaman barang kamera yang digunakan yaitu operator melihat data kamera yang dibutuhkan, lalu menghubungi admin dan mengisi form peminjaman, maka admin akan memproses kamera yang akan dikeluarkan. Tujuan kerja praktek adalah tujuannya dapat merancang sistem informasi persewaan kamera dan jasa fotografi di Sewa Kamera Karanganyar. Kemudian manfaat kerja praktek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi pihak perusahaan yang bersangkutan. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya, kemarin waktu pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 di Sewa Kamera Karanganyar yang beralamat di Bibis RT 2 RW 11 Jumungke Karanganyar. Berikutnya adalah pengertian dari sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan informasi yang dipresentasikan dalam bentuk hypertext serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung pembuatan kegiatan dalam organisasi dalam mencapai tujuan.
Untuk menerjemahkan dokumen hypertext ke dalam bentuk dokumen yang dapat dipahami oleh manusia, maka web browser melalui web client akan membaca halaman web yang tersimpan di sebuah web server melalui protokol yang sering disebut dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu sebuah bahasa scripting yang terpasang pada HTML dengan tujuan digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah web. PHP ditulis dan diperkenalkan pertama kali sejak tahun 1994 oleh Rasmus Ledov melalui situsnya untuk mengetahui siapa saja yang telah mengakses ringkasan online-nya. Kemudian UML menurut Rosa A.S. dan M. Salahuddin pada tahun 2014 atau Unified Modeling Language. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. Menurut Rosa dan M. Salahuddin, pada UML terdiri dari beberapa macam diagram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas diagram. Menurut Rosa, diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membuat sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Berikut penjelasan atribut dan metode. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Masih di diagram UML, use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dalam sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Yang C, activity diagram. Menurut Rosa dan M. Salahuddin, diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian di metode pengembangan sistem, menurut Jogianto dalam bukunya Analisis dan Desain menjelaskan bahwa metodologi pengembangan sistem adalah metode prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan akan digunakan untuk pengembangan suatu sistem informasi. Metode air terjun atau waterfall biasanya juga disebut siklus hidup perangkat lunak, mengambil kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi, dan merepresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi, persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan seterusnya. Untuk analisis sistemnya di sewa kamera ini saya menggunakan metode PHS, yaitu untuk mengidentifikasi masalah maka harus dilakukan analisis terhadap kinerja, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan atau juga sering disebut PHS. Adapun pengertian dari analisis PHS sebagai berikut. Analisis kinerja sistem atau performance, analisis informasi atau information, analisis ekonomi atau ekonomi, analisis pengendalian atau kontrol, analisis efisiensi atau efisiensi, analisis pelayanan atau service. Tool yang digunakan untuk perancangan sistem menggunakan Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi yang sering digunakan untuk membuat diagram alir atau flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya.
Kemudian profil perusahaan, itu sejarah perusahaan, yaitu Sewa Kamera Karanganyar berdiri pada pertengahan tahun 2017 dan secara resmi memiliki perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission dengan nomor induk berusaha sekian. Pada awalnya perusahaan ini hanya mempunyai satu unit kamera saja, tetapi seiring dengan perkembangan usaha yang bagus, akhirnya bertambah menjadi beberapa unit serta membuka jasa di bidang dokumentasi foto dan video. Adapun alat-alat produksi yang dimiliki berupa kamera dan video serta perlengkapan kamera lainnya yang disewakan. Visi perusahaan menjadi market leader dalam bidang jasa sewa kamera dan fotografi di Kota Karanganyar yang berbasis digital. Misinya menjalankan bisnis sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan disiplin, jujur dan selalu ingat mengembangkan diri, berorientasi kepada kebutuhan pasar dengan analisa yang tepat dan mendalam, melayani setiap pelanggan dengan istimewa, ramah, cermat dan cekatan agar kepuasan pelanggan terjaga, memberikan harga yang terbaik dan kompetitif untuk setiap kamera yang disewakan, memberikan warna baru di bidang fotografi di Kota Karanganyar. Tujuan perusahaan yaitu dengan slogan sewa mudah, sewa murah, Sewa Kamera Karanganyar menawarkan kepada masyarakat untuk lebih mengenal dunia fotografi, khususnya kepada mereka yang belum mempunyai kamera agar dapat menyewa kamera dengan harga yang terjangkau. Kemudian struktur organisasinya sebagai berikut, ada pimpinan dan admin. Nah, untuk perancangan sistem yang akan kita kembangkan yaitu pada tahap ini, perancangan sistem ini bertujuan untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga penghasilan informasi yang benar serta untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini mengurangi tentang permodelan proses yang menggambarkan bagaimana sistem beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah antara aktivitas-aktivitas tersebut. Yang selanjutnya adalah penjelasan flow map yang akan dikembangkan di Sewa Kamera Karanganyar. Yang pertama adalah customer mengisi biodata untuk registrasi masuk ke halaman web Sewa Kamera Karanganyar. Apabila data customer tidak valid, penyedia jasa owner memverifikasi biodata customer melalui admin. Namun sebaliknya, apabila data customer valid, maka langkah selanjutnya adalah penyedia jasa memberikan informasi tentang paket sewa dan paket foto. Informasi dapat berupa foto atau beberapa paket foto dan paket sewa kamera. Kemudian langkah selanjutnya yaitu customer bisa melakukan pemesanan melalui data pemesanan. Data pemesanan dapat diterima oleh penyedia jasa owner melalui admin. Kemudian yang kelima, proses berikutnya melakukan konfirmasi pembayar dengan menyertakan bukti pembayaran. Kemudian apabila jasa atau owner belum menerima kembali ke tahap pemesanan. Namun sebaliknya, jika penyedia jasa menerima bukti pembayaran melalui admin, bisa diproses ke tahap pengerjaan pesanan jasa atau sewa kamera. Kemudian data pemesanan selesai, setelah itu penyedia jasa mengolah database secara online laporan yang penyedia jasa dan sewa kamera. Kemudian perancangan basis data. Perancangan basis data yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini, tabel yang terdapat dalam database persewaan kamera antara lain adalah tabel customer, tabel paket kamera, tabel data fotografi, tabel data admin, tabel data pemesanan, tabel data penyedia jasa atau owner. Relasi antar tabel. Relasi merupakan sebuah hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Berikut relasi antar tabel sistem informasi persewaan kamera sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulannya adalah setelah menyelesaikan penulisan laporan kerja praktek yang berjudul
perancangan sistem informasi persewaan kamera dan jasa fotografi berbasis web di sewa kamera karangannya, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode analisis species dapat diketahui jelas kelemahan yang dihadapi. Dari analisis yang diperoleh, kesimpulan bahwa masalah yang sering muncul adalah analisis kerja karena sistem yang belum terkomputerisasi tidak bisa membuat laporan secara sistematis dalam waktu yang mendesak. Perancangan ini menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, use case skenario, activity diagram, class diagram, dan relasi antar tabel. Metode pengembangan menggunakan metode waterfall. Berdasarkan perancangan sistem yang sudah dilakukan, cara yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu dengan adanya perancangan ini maka akan diwujudkan sebagai sebuah sistem informasi persewaan yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penyimpanan data kamera. Perancangan sistem ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh pada jangka waktu tertentu. Apabila ada perubahan, maka mungkin perancangan yang telah dibuat ini menjadi kurang tepat. Sebaiknya ketika sistem informasi persewaan dibangun, perlu dilakukan peninjauan terhadap perancangan sistem ini dengan kebutuhan yang berkembang di sewa kamera karangannya. Perancangan sistem yang telah dibuat ini tentu saja masih memiliki kekurangan. Sebelum diimplementasikan, sebaiknya perancangan sistem ini dianalisa dan dievaluasi terlebih dahulu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan dan presentasi laporan kerja praktek ini. Mohon bimbingan dan arahannya, Pak. Terima kasih.